Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham dari sektor ayam-ayaman. Mungkin buat teman-teman sudah tahu ya saham apakah ini. Betul, saham Java dengan Cepin. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dua saham tersebut, buat teman-teman yang baru join atau baru nonton video dari channel YouTube saya ini, saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang belum nonton video saya, video analisa saham saya sebelumnya, yaitu saham LPPF dan ITMG, saya akan sedikit review perkembangannya. Kenapa? Karena sesuai dengan analisa saya pada hari ini, tanggal 28 Desember 2021 mengalami pergerakan ya, seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Saya sedikit akan menyinggung tentang saham LPPF atau Matahari Department Store. Nah, kenapa saya singgung? Karena mungkin buat teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton dulu videonya. Mungkin dalam beberapa hari sebelumnya saya sempat buatkan video pembahasan untuk LPPF dan ITMG. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton dulu di kanan atas, itu ada seperti itu. Nah, dalam pembahasan video tersebut saya menyampaikan bahwa menganalisa bahwa saham LPPF ini membentuk pola ya. Polanya apa? Falling wedge. Seperti itu. Nah, kalau saya lihat secara candle ya, secara candle tanggal 28 Desember 2021 ini break pola falling wedge-nya ya. Walaupun belum terbang terlalu tinggi, masih hanya sekitar 4,82% atau sekitar 5%-an ya ke level 4130, tetapi menurut saya potensinya apabila ini confirm untuk falling wedge, maka potensi untuk ke target analisa dalam video tersebut adalah 4800 itu akan mungkin bisa tersentuh seperti itu. Nah, kita akan bahas secara singkat ya. Kita coba langsung lihat untuk broker summary-nya dari LPPF ya. LPPF. Untuk tanggalnya tanggal 27 dan tanggal 28 ini value-nya net. Kita coba lihat. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa LPPF ada akumulasi ya. Diakumulasi oleh BK, DX, OD, MUAI. Di harga rata-rata berapa? 3.900 hingga 4.100. Nah, kalau kita lihat 3.900-an dengan 4.000-an, nah berarti baru masuk di sekitar sini, baru masuk lah istilahnya. Nah, kalau dilihat dari pola dan akumulasi yang begitu besar, maka ada potensi untuk saham LPPF ini besok akan melanjutkan kenaikan. Nah, target ke berapa? Target jangka panjangnya di sekitar 4.800, tapi jangka pendeknya itu ada di 4.400. Jadi buat teman-teman bisa manfaatin sebelum terbang, bisa coba spekulasi buy untuk target di 4.400 untuk cut loss-nya, titik cut loss-nya kalau misalnya menyentuh atau break dari level 4.000-an mending cut loss dulu aja. Seperti itu untuk LPPF. Kita lanjut ke ITMG, Indo Tambang Raya Mega. Nah, ini sesuai juga dengan analisa saya sebelumnya, yaitu selama masih bertahan di level 20 ribuan dan break dari dinamis trendline downtrendnya atau garis downtrendnya, maka akan menarik buat ITMG. Nah, sesuai dengan analisa tersebut pada tanggal 28 Desember 2021 saham ITMG ini bergerak naik ya sebesar 6,08% ke level 21.375. Bahkan kalau dilihat dari level tertingginya itu sempat menyentuh di 21.450. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mengikuti analisa saya, yaitu buy on spekulasi buy on weakness itu di sekitar 20 ribuan, kemudian PT pertamanya di sekitar
21.300 mungkin sudah taking profit ya, itu lumayan sekitar 6%-an itu dapat, seperti itu. Nah, potensinya kemana kalau saham ITMG? Selama masih bertahan dalam range 20 ribuan itu masih cukup oke ya. Tetapi kalau misalnya besok tanggal 29 Desember 2021 confirm break dari 21.300, maka resisten berikutnya adalah di 22.000. Karena dilihat dari candlenya atau dari posisinya 21.300 sampai 22.000 itu relatif dekat, maka ada potensi, sekali lagi masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan bahkan break di level 22.000. Nah, apabila break dari 22.000 maka saham ITMG ini akan melanjutkan ke mana? Ke sekitar 24.000 seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa manfaatin untuk spekulasi buy ya. Kita coba lihat broker summary-nya untuk saham ITMG. Tanggalnya sama 27 dan 28. Kita coba lihat ada akumulasi ya cukup besar. Ada akumulasi cukup besar oleh CC, AI, BK, BB, AK. Yang jual ada YP, PD, LG, OD, XC. Seperti itu. Untuk harga rata-ratanya paling murah di sekitar 20.700, untuk yang paling mahal di sekitar 21.300. Jadi kalau bisa dikatakan beberapa bandarnya itu atau beberapa broker itu sudah floating profit atau ada yang masih baru BEP seperti itu. Jadi potensinya jika akumulasinya berlanjut maka level 22.000 itu mungkin akan tersentuh seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung masuk ke pembahasan saham-saham ayam-ayaman ya. Saham yang pertama adalah Jatva, JPFA. Nah, kenapa menurut saya menarik? Karena kalau kita lihat secara candle 3 hari ini sudah mengalami kenaikan signifikan ya, seperti itu. Tetapi sekali lagi kenaikan signifikan, break dari EMA 50, retest ke EMA 150 nya menunjukkan apakah ini tanda-tanda Jatva akan uptrend kembali. Nah, simak analisa berikut. Seperti yang kita tahu tanggal 28 Desember 2021 saham Jatva ini ditutup menguat ya ke level 1725 atau naik 20 poin atau naik 1,17%. Nah, yang perlu dicermati di sini adalah garis MA 50-nya itu di range harga 1660, berarti sudah break dari MA 50-nya. Kalau sebelumnya itu mulai bergerak downtrend ya. Dari sini mulai bergerak downtrend karena garis MA 50-nya berpotongan dengan MA 150. Kemudian di sini mulai sideways ya kan. Nah, sekarang ini mulai retest kembali ke garis EMA 150-nya di sekitar 1720. Kita coba lihat broker summary-nya. Jatva. Tanggalnya sama 27-28. 2 hari terakhir. Kita coba lihat masih yang cukup masif ya. Oleh AK, SK, LG, JS, BK. Harga rata-ratanya di sekitar 1.600 sampai dengan 1.700-an. Berarti masih baru ya, range 1.665 paling murah, 63. Seperti itu. Nah, jika akumulasinya masih berlanjut, kemudian confirm untuk break dari EMA 150, maka menurut saya pribadi saham Jatva ini mulai tanda-tanda untuk reversal atau bergerak uptrend kembali. Nah, kalau seandainya besok tanggal 29 Desember 2021 confirm untuk break di atas EMA 150-nya, target berikutnya adalah di sekitar 1.800. Itu ada support psikologisnya juga di sekitar 1.800. Kalau misalnya berhasil break, maka akan melanjutkan kemana? Ke 1.900. Tetapi sekali lagi perlu confirm apabila break dari MA 150-nya. Nah, buat teman-teman yang belum punya posisi, mungkin bisa spekulasi buy atau buy on breakout apabila saham Jatva ini break dari
EMA 150-nya di sekitar 1720-1730-an seperti itu. Tetapi kalau misalnya gagal break dari EMA 150, maka tunggu saham Jatva ini di sekitar level 1700 karena dekat ya, langsung tunggu aja di sekitar 1600. Jadi tunggu kembali di sekitar 1600 karena ini beberapa kali berhasil menahan pergerakan dari saham Jatva. Ini kita bisa lihat di sini juga. Jadi 1600 ini support yang cukup kuat untuk saham Jatva. Seperti itu. Oke, sekian pembahasan untuk PT Jatva. Kita lanjut ke pembahasan saham kedua, yaitu saham Cepin atau Carol Propan. Oke, untuk Cepin sendiri dibandingkan dengan Jatva kurang lebih sama ya, garis EMA 50-nya di bawah garis EMA 150. Tetapi yang membedakan adalah Jatva sudah break dari garis EMA 50-nya, kemudian retest ke EMA 150, sedangkan kalau Cepin atau Carol Propan ini belum break dari EMA 50-nya. Seperti itu, berarti secara candle kurang bagus ya Cepin. Tetapi yang membuat saya menarik juga, kenapa? Karena biasanya kalau Jatva gerak, maka Cepin juga akan gerak. Karena ini kan dalam satu sektor ya, ayam-ayaman seperti itu. Nah, untuk tanggal Cepin sendiri tanggal 28 Desember 2021 mengalami kenaikan Rp100 ke level 6.000, level psikologisnya juga bertepatan dengan MA 50-nya. Seperti itu. Nah, apabila seandainya saham Cepin ini break dari level 6.000-nya, maka ada potensi untuk retest ke 6.200 atau garis EMA 150-nya. Untuk garis EMA CD mulai melandai, volume juga mulai ada. Kita coba lihat broker summary-nya untuk saham Cepin. Saham Cepin. Untuk saham Cepin ada akumulasi ya oleh BB, ZP, DP, YU, BK. Untuk harga rata-ratanya di sekitar 5.900-an ya. Seperti itu, yang jual ada KZ, UD, CS, NI, DR. Jadi potensinya gimana? Jika akumulasinya masih berlanjut, maka ada potensi untuk break dari EMA 50-nya di sekitar level 6.000. Jika confirm untuk break, maka teman-teman bisa spekulasi buy atau buy on breakout di level 6025, mungkin 6050, bisa manfaatin buy, kemudian TP atau taking profit di sekitar 6250, itu bisa untuk fast trade. Tetapi untuk jangka panjang perlu konfirmasi lagi ya, apakah saham Cepin ini sudah mulai bergerak uptrend kembali, karena kalau dari segi chartnya secara mayor masih sideways ya, antara dalam ya, resisten kuatnya di sekitar 6.750, sedangkan support kuat di sini ini ada di sekitar 6.000-an ini. Jadi kalau misalnya break dari 6.000, maka menunjukkan mungkin ada potensi untuk ada potensi untuk mulai bergerak uptrend, tetapi perlu konfirmasi juga di EMA 150-nya. Jadi kalau untuk trading jangka pendek, manfaatin bisa beli spekulasi buy di 6.000, taking profit di 6.250, 6.300 itu bisa seperti itu. Tetapi kalau misalnya untuk jangka yang lebih panjang, bisa manfaatin juga hold saja saham ini, karena potensinya kalau memang mulai bergerak uptrend kembali, maka ke level 6.750 bahkan ke level 7.000-nya itu masih ada potensi. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.